bukan hanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja, tetapi yang di rumah juga sama. Joko Widodo menyinggung mengenai istri dari aparat TNI Polri. Tak asal mengundang penceramah di awal Maret lalu, Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT mengeluarkan sejumlah ciri penceramah radikal. Karena radikalisme merupakan sebuah proses tahapan menuju terorisme. Di antaranya mengajarkan ajaran anti-Pancasila dan pro-ideologi khilafah transnasional, mengajarkan paham takfiri yang mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham maupun berbeda agama, menanamkan sikap anti pemimpin atau pemerintah yang sah, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan serta intoleransi terhadap keragaman, serta memiliki pandangan anti budaya ataupun anti kearifan lokal keagamaan. Pertanyaannya kemudian, seperti apa penyebaran paham radikal terdeteksi di Indonesia dan bagaimana pula pendataan penceramah agama yang masuk kategori radikal ini? Dan apakah MUI dan ormas lainnya menyetujui ciri-ciri radikal yang dirangkum BNPT? Tim TV One mengabarkan. Usai BNPT merilis ciri-ciri penceramah radikal, mulai muncul nih di sosial media nama-nama penceramah yang dianggap radikal. Bahkan di grup WhatsApp juga ada. Pertanyaannya, apakah ini hoax, tidak berdasar, atau jangan-jangan kalau sudah tersebar ini dianggap jadi tendensius dan saling menuduh. Memang baik pemirsa untuk kita jelaskan duduk perkaranya mengenai penceramah radikal usai BNPT merilis ciri-cirinya. Di sebelah saya ini sudah hadir pengamat terorisme dan juga bisa memberikan kita informasi mengenai bagaimana paham radikalisme itu bisa masuk. Pak Sofyan Sauri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga telah tersambung pemirsa, ini langsung saya akan sapa Pak Kiai Marsudi Zuhud, Wakil Ketua Umum MUI. Pak Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya masih akan menunggu pemirsa ini sambungan komunikasi saya dengan BNPT, tapi mungkin saya ke MUI terlebih dahulu. Pak Kiai, ada banyak ciri-ciri yang disampaikan oleh BNPT. Dari ciri-ciri tersebut, awamnya saya Pak Kiai belum spesifik. Ini bagaimana pendapat MUI, sudah tepat tidak ciri-ciri yang disampaikan oleh BNPT bahwa penceramah itu bisa termasuk radikal kalau memang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan? Mohon maaf, saya ciri-cirinya belum dapat. Baik. Jadi saya itu belum bisa tidak mengapa, menyampaikan yang kayak apa. Coba sampaikan ya, oleh tidak mengapa Pak Kiai. Mungkin sekarang saya akan hadirkan juga ya pemirsa ya. Ini ciri-ciri penceramah radikal. Yang pertama Pak Kiai, mengajarkan ajaran anti Pancasila dan pro ideologi khilafah transnasional. Pak Kiai, ini kalau sudah mengajarkan ajaran anti Pancasila dan pro paham-paham radikal transnasional, sudah fix bahwa itu adalah radikal atau bagaimana Pak Kiai? Jadi begini ya, kita berbangsa dan bernegara itu adalah berdasarkan kepada nilai-nilai yang telah kita sepakati bersama. Karena kita sudah menyepakati nilai-nilai itu, misalnya kita bernegara berbangsa yang berdasarkan Pancasila, maka kewajiban kita ini menjaganya. Ketika kewajiban kita menjaganya, maka kontranya, kebalikannya, kalau ada orang yang merusaknya, maka berarti mungkin itulah ciri-cirinya. Kalau itu ciri-cirinya, ya kewajiban kita untuk menjaga negara Pancasila, loh kok malah kontra, yaitu bisa saja sebutan radikal muncul dari ciri-ciri itu. Oke, saya juga tertarik Pak Kiai dengan poin yang ketiga, menanamkan sikap anti pemimpin atau pemerintahan yang sah dengan sikap membenci dan membangun ketidakpercayaan atau distrust. Nah, ini bagaimana Pak Kiai? Untuk poin terkait ketidakpercayaan terhadap pemerintah, kita tahu bahwa ini itu pro kontra. Ada yang mengatakan masa ulama tidak boleh mengkritik pemerintah. Tapi kalau sudah menciptakan distrust, menyebar hoax dan juga hate speech, ya ini bagaimana Pak Kiai? Kritik itu boleh. Di negara demokrasi
kritik itu boleh. Dalam ajaran agama pun kritik itu boleh. An-naqd laisa al-hikad. Kritik bukan kebencian, bukan caci maki. Apalagi kalau kritiknya itu pakai data, karena kritik itu sendiri adalah membangun. Intinya, negara adalah membangun, bukan merobohkan. Mungkin yang ciri-ciri termasuk yang merobohkan negara itulah yang kena sebutan radikal. Ya, baik, ditahan dulu Pak Kiai. Sekarang saya minta tanggapannya Pak Sofyan Sauri. Dari 5 ciri-ciri tadi, tepat nggak sih? Mengingat dulu Bapak berada di dalamnya, bagaimana? Iya, saya rasa itu benar ya. Karena memang seorang sebelum melakukan aksi terorisme, itu pasti mereka mendapatkan level-level dulu sebelum menjadi level teroris. Pertama adalah intoleransi, radikal, lalu teroris. Seorang teroris sudah pasti radikal dan intoleran, tetapi seorang intoleran dan radikal belum tentu teroris. Tetapi kebanyakan para pelaku teroris itu pasti memasuki level intoleransi dan radikal. Kalau sebuah lembaga pendidikan atau seorang ustadz atau sebuah jamaah selalu mengajarkan intoleransi dalam silabus tarbiyah, dalam silabus pendidikan mereka, maka sebetulnya dia telah menanam bibit-bibit radikalisme yang suatu saat kelak akan pasti dia akan menetas dan akan bisa menjadi para pelaku terorisme. Dan kita lihat semua rata-rata para pelaku terorisme setelah kita asesmen, kita itu kebanyakan dari kelompok-kelompok yang memang awalnya menanamkan intoleransi, radikalisme, tidak menghormati perbedaan dan sebagainya. Mbak. Oke, tapi sebenarnya kebencian terhadap pemerintah dari paham-paham radikal, teroris atau intoleran ini hanya untuk bentuk pemerintahan yang demokratis atau mungkin di negara-negara Arab sana sudah pasti pemimpinnya itu adalah pemimpin Muslim, mereka juga tidak sepakat atau bagaimana? Iya, bisa. Walaupun mereka sudah ada pemimpin yang ideal, yang sudah bagus menurut kriteria daripada syariat Islam, mereka tidak akan pernah puas. Karena sejak zaman dahulu, di zaman klasik, ketika bahkan Rasulullah SAW dikatakan itil ya Muhammad innaka lam ta'dil. Berbuat adillah Muhammad karena engkau tidak berbuat adil. Bahkan sekelas Nabi sendiri mereka akan melakukan protes. Sampai Ali bin Abi Thalib juga dikafirkan karena menerima proses arbitrase, dianggap sebagai takfir, dikafirkan dia. Kemudian Utsman bin Affan juga dituduh sebagai nepotisme dan sebagainya. Jadi sejak zaman Islam dahulu itu banyak khilafah-khilafah yang dibunuh oleh anak-anak muda yang baru hijrah ini. Baik, ditahan dulu Pak Sofyan Sauri. Sekarang saya akan berbincang dengan Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Irfan Idris. Pak Irfan Idris, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, assalamualaikum, Ustadz Sofyan. Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak Irfan Idris, Kiai, ditanggapi dulu mengenai mengapa, apa alasan, apa tujuannya BNPT merilis ciri-ciri penceramah radikal. Ada poin-poin yang tadi juga saya sudah tampilkan. Iya, fenomena yang terjadi secara empiris, kita membina ratusan bahkan ribuan narapidana teroris dan mantan narapidana teroris yang melakukan pertaubatan baik di dalam lapas maupun di dalam proses penegakan hukum. Itu mereka menyampaikan misi dakwah, misi yang dia anggap benar, diantaranya yang disebutkan poin-poin yang beredar di masyarakat. Ya, tentunya kita harus cerahkan masyarakat. Yang namanya ceramah itu mencerahkan, bukan menyesatkan, bukan menanamkan kebencian dan menyebarkan permusuhan. Ya, ya itu yang perlu kita sampaikan ke masyarakat agar mereka yang belum tahu, jangan-jangan ada masyarakat yang tidak tahu. Negara kita ini negara bangsa yang memiliki Pancasila, punya tujuan, punya cita-cita, punya 4 konsensus dasar berbangsa. Yang kalau saya meminjam istilah Pak Kiai Suhud, itu disingkat dengan PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945, ini yang perlu dibahasakan dan disampaikan, diceramahkan, dipidatokan kepada masyarakat kita, bahwasanya kita negara bangsa, bukan lagi negara yang ingin merubah negara agama yang tidak punya dasar, dan tidak ada sama sekali dasar normatifnya yang ditinggalkan oleh Rasulullah baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis mutawatir untuk mendirikan sebuah bentuk pemerintahan yang namanya khilafah.
Pak Irfan Idris, ini pertanyaan juga dari publik saya simpulkan. Kalaulah sempat disinggung Presiden dalam Rapim TNI Polri, BNPT sudah merilis ciri-cirinya cukup jelas. Saya pasti paham, publik pasti paham. BNPT sudah pernah mengikuti ceramah-ceramah dari orang yang dikategorikan sesuai dengan poin-poin disampaikan BNPT. Kenapa tidak ditangkap saja? Kenapa ditarik ulur? Apa jangan-jangan kategori ini memang tidak terlalu kuat? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.